terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Selamat siang, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di gereja kita, Maria Kusuma Karmel, untuk bersama-sama merayakan Ekaristi Kudus Hari Minggu Biasa ke-19. Misa siang ini merupakan mengikuti misa. 1. Bagi umat dan petugas yang kurang sehat, dihimbau memakai masker selama berada di area gereja. 2. Kolekte dari umat dapat dimasukkan ke dalam kantong kolekte yang akan diedarkan oleh petugas atau dengan scan QR Code yang tertempel di bangku umat. Kolekte kedua akan dipergunakan untuk pembinaan calon imam Sekeuskupan Agung Jakarta. 3. Mari kita menjaga ketenangan dan kenikmatan selama perayaan Ekaristi dengan menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, mempersiapkan dan menyatukan hati kita untuk memulai perayaan Ekaristi dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka Salam Imam Baru. Kepada kedua suara kami persilakan untuk memulai.
tempat ini. Usia Muhammad belum genap 1 minggu, masih beberapa hari, dan boleh merayakan misa di tempat di mana saya bertumbuh. Maka sebelum itu saya ingin mengundang Bapak Ari, kita mau berkenalan sedikit dulu para imam baru yang masih unyu-unyu ini. Silakan. Baik para romo, para saudara, bapak ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan juga anak-anak, pada siang hari ini perayaan syukur dipimpin oleh selebran utama putra dari paroki Meruyan, yakni Romo Mikael Varian. Ia adalah salah satu imam diosesan Surabaya yang ditabiskan hari Kamis yang lalu bersama 6 teman lainnya yang juga hadir dalam misa perdana di paroki ini. Maka selain Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mengenal Romo kita, Romo Mikael Varian, yang tidak perlu saya perkenalkan kembali, saya akan memperkenalkan romo-romo yang lain yang ditabiskan pada hari yang sama. Pertama, Romo Mikael Peter asal Cepu. Ya. Yang kedua, Romo Mikael Wicaksono asal Tuban. Yang ketiga, Romo Gregorius Aldi asal Ngawi. Yang keempat, Romo Gregorius Aero asal Ngawi. Yang kelima, Romo Yeskiel Divo juga asal Ngawi. Berikut Romo Yohanes Aji asal Pare, Kediri. Dia paling beda. Kasulannya itu tidak sama dengan seperti kami, bukan karena kasulannya yang kurang, tapi karena kasulannya kebesaran dan kepanjangan. Jadi daripada terinjak-injak bangun naik turun tangga dan demi keselamatan imam baru ini, maka pakai kasulan yang memang dirancang sesuai dengan tubuhnya. Masih ada satu lagi yang perlu saya perkenalkan, yang sudah terkenal, Romo Adrian Adirjo. Beliau adalah salah satu anggota dari Ordo Dominikan atau Ordo Pengkhotbah. Dari statusnya itu anggota komunitas di Surabaya, tapi senang wirawiri Surabaya, Filipina. Begitu ya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, imam-imam baru yang ikut hadir dalam perayaan syukur bersama imam baru asal paroki kita, Romo Mikael Varian. Kami berdua, Romaji dan saya, hadir sekadar penggembira. Romo Tito tidak hadir karena masih jet lag pulang dari Malang, sehingga menyimpan energi untuk misa nanti sore. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita persiapkan hati kita untuk merayakan perayaan syukur ini dengan lebih dahulu memohon belas kasih Allah atas segala kekurangan, kesalahan, dan dosa kita. Kita hening sejenak.
Kita ucapkan bersama-sama. Saya mengaku pada kuasa dan bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudara, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
dan memberikan pertolongan yang kami butuhkan. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau, dan perkenankanlah kami mengalami karya penyelamatan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan berkata, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara, demi Kristus, aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakit. Kira-kira pukul 3 pagi, dapatlah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang
yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia katanya, sesungguhnya Engkau Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat siang, Romo, Bapak Ibu, Suster, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Saking semangatnya homili saya ketinggalan, tapi nggak apa-apa karena buat sendiri masih ingat. Kalau mungkin kita sering dengar istilah tak kenal maka tak sayang, itu istilah yang sangat umum. Tetapi hari ini kita mau melihat bacaan-bacaan ini mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tak kenal maka tak sayang. Hari ini Yesus mengajak kita untuk mengenalnya agar kita percaya kepadanya. Pada akhirnya sayang. Tak kenal maka nggak percaya. Gimana mau sayang? Tapi kalau kita kenal, kita percaya dan kita bisa mencintai Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini, saya mau mengajak kita kembali ke bacaan pertama. Masih ingat tentang apa? Nabi Elia di Gunung Horeb, di mana Nabi Elia sedang bermalam di dalam sebuah gua di Gunung Horeb. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi? Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nabi Elia menerima perintah, instruksi dari Allah, disuruh keluar dan bertemu dengan Tuhan. Keluar nanti Tuhan di sana berhadapan dengan Tuhan. Tapi belum Elia keluar, apa yang terjadi? Angin besar dan kuat membelah gunung. Jadi ada angin di gunung yang sangat besar dan di situ dikatakan di sini, namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Jadi dalam angin ribut Tuhan tidak ada. Maka Elia menunggu. Kemudian apa yang terjadi? Ada hal-hal spektakuler lainnya yang terjadi selain angin. Ada gempa bumi. Dan ternyata apa? Tuhan juga tidak ada dalam gempa itu. Lalu kemudian menyusullah api. Bayangkan ada api datang ke sana, tapi Tuhan pun juga tidak berada di sana. Elia diperintah Tuhan untuk keluar, bertemu dengan Tuhan, tetapi Tuhan di mana? Tuhan di mana? Kok yang ada bencana-bencana yang tadi, tetapi tidak ada Tuhan di sana. Barulah akhirnya setelah semua itu ada angin sepoi-sepoi. Nah, ini angin yang enak nih, seperti di gereja kita ada angin sepoi-sepoi. Dan disitulah sungguh Elia mengenali kehadiran Tuhan. Karena saat angin sepoi-sepoi bertiup, Elia langsung menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Karena Allah hadir, dia menyelubungi wajahnya untuk berjumpa dengan Allahnya. Artinya apa? Kita bisa melihat dari sini betapa Elia mengenal Allahnya. Dia tahu kapan dia harus keluar. Ketika Allah menyuruhnya keluar, dia tidak langsung keluar. Karena yang pertama tadi bukan Allah, yang kedua bukan Allah, yang ketiga pun bukan Allah. Baru ketika ada angin, Allah hadir, Elia mengenalnya, Elia keluar. Kalau kita kembali ke Injil sekarang, bagaimana kita melihat Yesus setelah peristiwa minggu lalu 5 roti dan 2 ikan, kita tahu bagaimana Yesus mengenyangkan banyak orang, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan yang banyak. Sisa 12 ranjang kalau kata Romo kelas minggu lalu itu, karena yang perempuan tidak diundang, kalau diundang pasti tidak ada sisa, dibungkus katanya.
Ya masuk akal. Karena mungkin tidak ada perempuan dan anak-anak, maka sisa 12 waktu. Setelah peristiwa itu pun, Yesus kemudian menyuruh para muridnya pergi duluan. Saya masih mau berdoa dengan Bapaknya di situ ya. Dan setelah itu Yesus datang menyusul. Kira-kira tadi jam 3 subuh. Tetapi apa yang terjadi? Para murid tidak mengenal Yesus. Itu hantu, kata para murid. Ya, ada keterlaluan. Tidak mengenali gurunya, sudah sekian lama bersama gurunya jalan di atas air, dikira hantu. Kita melihat bagaimana para murid kurang mengenal Tuhan, kurang mengenal Yesus yang setiap hari, padahal tidak ada ini mereka dampingi, dan setiap hari para murid juga berjalan bersama Yesus, tapi dia tidak mengenalinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari dua kisah ini kita bisa melihat bagaimana kita diajak untuk mengenali Tuhan. Tuhan hadir dengan cara-cara yang mungkin sangat lembut, sangat halus untuk kita tuh bisa langsung sadar bagi Tuhan. Butuh suatu refleksi ketenangan, butuh suatu keadaan di mana kita membuka hati untuk membiarkan Tuhan datang dan kita akan bisa mengenalinya. Dan pengenalan akan Allah itu adalah suatu karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu ingat ada yang namanya 7 karunia Roh Kudus. Nah, kami kan yang baru tertah di sini ada 7. Katanya 7 karunia Roh Kudus. Semoga bukan 7 dosa pokok. Sama-sama 7 soalnya. 7 karunia Roh Kudus. Salah satunya pengenalan akan Allah. Maka ini adalah suatu karunia dari Allah sendiri agar kita mampu mengenalinya. Apa yang dimaksud dengan karunia? Pengenalan akan Allah. Artinya dalam hidup kita sehari-hari, dalam peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, kita mampu melihat Allah di sana. Kita tidak hanya berhenti pada peristiwanya, kita tidak hanya berhenti pada kejadian-kejadian menyenangkan, tidak menyenangkan, menyedihkan, peristiwa suka duka, tapi kita bisa sampai kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan lewat peristiwa hidup kita. Dan saya rasa itu kalau ditanya, karena kami ini para romo balita ini suka ngomong, kok romo sih jadi romo? Gitu. Sejak dari prater sudah banyak yang tanya gitu. Ya karena Tuhan memanggil. Dan karena Tuhan memanggil, kami menjawab. Lalu pertanyaan berikutnya, kok suara Tuhan itu kayak apa? Kok bisa kenal suara Tuhan? Ya, sekali lagi itu bisa disebut karunia pengenalan akan Allah lewat peristiwa-peristiwa dalam hidup kami masing-masing. Kami akhirnya menyadari Tuhan memanggil. Tidak semua orang dikaruniai mungkin panggilan yang sangat gamblang seperti Santo Paulus kita tahu, misalnya dalam perjalanan untuk menangkap Tuhan Yesus, lalu Yesus menampakkan diri. Setelah itu dia bertobat. Ada kejadian-kejadian dalam panggilan, perjalanan panggilan itu di mana sangat halus. Tuhan itu bicara sangat seperti angin sepoi-sepoi tadi dia dalam bacaan pertama. Tetapi sekali lagi dibutuhkan rahmat pengenalan akan Allah. Maka itu juga adalah karunia Roh Kudus yang bisa kita minta kepada Allah. Bukan hanya supaya jadi romo, tapi dalam setiap hidup kita pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan. Tuhan, apa yang kau kehendaki, apa yang kau mau. Dan mengapa pengenalan akan Allah ini penting, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, supaya kita tidak cemas dan gelisah dalam badai kehidupan. Seperti Petrus dan para murid, kita tahu mereka sebagian besar adalah nelayan yang harusnya tidak asing dengan badai. Tapi kita lihat bagaimana mereka pun terombang-ambing dan akhirnya hampir tenggelam, bahkan Petrus tenggelam. Mengapa ini terjadi pada orang-orang yang kekuatannya memang bidangnya di situ? Banyak orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, banyak orang yang mengandalkan yang memang kepintaran itu di bidang itu, maka aku tidak lagi memberi Tuhan tempat. Pada akhirnya seperti Petrus pun tenggelam.
Maka pengenalan akan Allah itu adalah suatu rahmat yang kita perlukan agar sungguh dalam segala aspek hidup kita tidak cemas, gelisah, atau tenggelam dalam menghadapi badai kehidupan. Tuhan tidak langsung menenangkan badai. Tadi dia berjalan di atas air, badai masih berkecamuk di situ, angin sakal tadi bahasanya. Tetapi Tuhan berjalan menghampiri para murid yang ketakutan. Maka dia sungguh memberikan penghiburan kepada kita jika kita mengenal dia. Pengenalan akan Allah sekali lagi itu adalah kekuatan kita, umat-umat Allah ini dalam menghadapi badai kehidupan. Kalau kita tidak mengenal Allah kita yang datang seperti Elia tadi, kita akan menjalani hidup kita tak terbang-terbang. Kalau kita tidak mengenal siapa Allah kita akan cemas dan gelisah dalam menghadapi hidup. Kalau saya tidak mengenal Allah, kami para orang tidak mengenal Allah, kami tidak akan mau kita bisa menjadi imam, rugi, banyak ruginya. Tapi karena kami mengenal siapa Allah kami, dan itulah yang menjadi kekuatan dan pegangan kita bersama. Maka pengenalan akan Allah ini perlu kita bangun setiap hari lewat relasi dengannya, relasi yang semakin intim setiap hari dijalin hari demi hari lewat doa, lewat sakramen. Bagaimana kita juga menyucikan diri dengan tindakan-tindakan hidup kita. Semakin kita disucikan, semakin kita mengenal Allah kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mana lewat perayaan Ekaristi pada siang hari ini, kita sungguh memohon rahmat pengenalan akan Allah. Kita mohon rahmat seperti Nabi Elia yang tahu kapan Allah datang dan dia tidak reaktif terhadap situasi yang terjadi, tapi dia mengenali, oh ini Allah hadir, maka ini waktunya saya bertindak. Dan kita mohon rahmat yang sama supaya sungguh dalam menghadapi badai kehidupan kita masing-masing sebagai apapun kita, tentu kita punya badai kehidupan yang masing-masing yang tidak sama satu sama lain. Tapi sungguh Allah berjalan mendatangi kita. Dia bersedia untuk menawarkan pertolongannya. Dia mengulurkan tangannya kepada Petrus yang tenggelam. Maka kita juga mau berdoa supaya Allah juga bersedia menolong kita dalam setiap situasi hidup kita saat ini. Ada yang saat ini sedang tenggelam, ada yang saat ini mungkin hampir tenggelam, atau ada yang saat ini masih di atas perahu tapi sudah terbang-terbang. Tetapi dalam situasi apapun Allah hadir. Ia ada dan Dia mendatangi kita jika kita mau mengenali keberadaannya. Maka mari sekali lagi kita mohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha, dan pada kita juga kami mohon doa pada Anda sekalian agar kami para imam baru ini juga siap untuk menghadapi badai kehidupan panggilan imamat yang akan kami hadapi. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita bangkit berdua, kita mau menyatakan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa,
agar kita selalu dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembira-Nya bagi segala makhluk. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Marilah kita mohon, bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Marilah kita mohon, bagi kita sendiri, semoga kita makin mantap dan bergembira setiap kali mendengar suara Tuhan. Jangan takut, akulah ini. Marilah kita mohon, bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur atas rahmat abisan yang Tuhan berikan kepada anak-Mu hingga kalian Eher dan juga teman-teman lainnya. Kiranya Tuhan Kau senantiasa melimpahkan kepada mereka rahmat, kebahagiaan, kesetiaan dalam panggilan dan pelayanan, serta berkat yang mereka butuhkan di dalam tugas pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, pada kesempatan kita mengucap syukur atas ulang tahun Yolanda Andarwani, ulang tahun Lydia Tamu Polon yang ke-10 tahun, ulang tahun Gladia Johan yang ke-61, ulang tahun Heti Irina Waworda yang ke-61 tahun, dan yang Kau melimpahkan kepada mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, berkat yang mereka butuhkan dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan mereka. Marilah kita mengucap, marilah kita mohon. Kami juga mengucap syukur atas anniversary 10 tahun Carmen Divina dan telah terlaksananya konser dengan lancar pada 1 Agustus yang lalu. Mengucap syukur bersama Panji atas terkabulnya 2 novena 3 kali Salam Maria sehingga bisa mendapatkan beasiswa. Mengucap syukur bersama Amanda atas terkabulnya 2 novena 3 kali Salam Maria sehingga proses operasi batu empedu dan saluran empedu berhasil, serta mengucap syukur atas pekerjaan baru. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mohon berkat-Mu agar Kau sudi berikan kelancaran, ketenangan dan keberhasilan bagi seorang dalam ujian sertifikasi pajak pada tanggal 11 dan 12 Agustus. Kami juga mohon berkat-Mu bagi Joan Nayotama Ratri yang akan menjalani sidang skripsi pada tanggal 14 Agustus mendatang. Juga seorang suami yang sedang jatuh dalam dosa perselingkuhan dan ketidaksetiaan, semoga Engkau menyentuh hatinya, memberikan rahmat pertobatan, kesetiaan serta keberanian untuk kembali bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang tersakit, tambah bagi Esti Nadia, Sukirman, Sherin, dan juga bagi Bapak Haji Susanto yang saat ini sedang sakit, agar kiranya Kau sudi memberikan kekuatan, ketabahan,
rahmat kesembuhan, berkat jaman tangan, berkat dokter yang merawatnya dan obat yang diminumnya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi arwah Yosua Om, Alfred Om, Sinta Om, Sintyo Om, dan seluruh keluarga Sindang Om, Christopher Alex Iskandar, Sabar Situngkit, Stefanus Andri Gunawan, Mama Kuniati, Yohanes Iwan Sasmita, Siang Mi Jung, Juliana Halim, Paulus Effendi, Husnadi Effendi, karyawan NOPD Yakubus Kumbira, Elizabeth Rosida, Vincentius Julius, Yu Chen, Xiu Ing, Om Kim Yu, Kia Mote, dan Yosef I. Sudahlah mengampuni dosa dan kesalahan mereka, dan perkenankanlah mereka untuk boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi Putra-Mu, demi namanya pula kami berdoa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita satukan doa kita dengan Tuhan Kristus untuk Allah.
Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan bersamamu. Ya Allah yang Maha Penyayang, berkenanlah menerima persembahan gerejamu yang Engkau letakkan dalam tangan kami untuk kami persembahkan kepadamu. Sebagai kuasa-Mu, Kau membuat menjadi dan keselamatan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan antara pertama Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tahan dirinya menghibur umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihina hati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, ia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadanya, ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya." Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan tindakanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surga bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelaimu, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaga, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiadah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama Bapak Paus kami Leo, uskup kami Ignatius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bersama mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Amen.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami terima ini. Semoga sakramen ini meneguhkan iman kami akan kehadiran-Mu yang selalu menyertai kami dalam persiaran hidup kami ini menuju ke rumah-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Pengumuman 1. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Seksi HAAK, Kepemudaan dan Kopsos mengundang seluruh umat untuk hadir dan menonton bersama video singkat perjalanan Romo Mikael Varian Toaderia hingga ditahbiskan menjadi imam yang dipersembahkan dari KKMK. Halo, saya Om Mikael Varian Toaderia atau biasa dipanggil Om Varian. Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga Katolik yang sederhana. Meski sejak kecil sudah dibaptis, saya bukan anak yang aktif di gereja. Saya bahkan pernah menolak menjadi miskinah karena malu tampil di depan umum. Semua mulai berubah saat saya kuliah di Universitas Tarumanagara. Saya mengenal orang muda Katolik, bergabung dalam kur, dan aktif di komunitas imigran. Dari sanalah saya mulai semakin dekat dengan Tuhan, hingga mengalami perjumpaan pribadi dengannya melalui sakramen tobat dan adorasi sakramen Maha Kudus. Disitulah saya menemukan cinta mula-mula mulai ketika untuk pertama kalinya hati saya berkata, "Ya Tuhan." Cinta mula-mula adalah saat kita mengingat kembali jawabannya yang kita berikan kepada Tuhan atas panggilannya, saat kita menyadari bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengasihi dan memanggil kita. Perjalanan itu semakin diteguhkan saat mengikuti World Stay di Krakow tahun 2016 dan living sebuah stasi yang hanya dapat merayakan misa sebulan sekali karena kekurangan imam. Melihat kerinduan umat akan Ekaristi membuat saya memahami bahwa panggilan adalah cinta yang berkorban, cinta yang rela memberikan hidup demi melayani Tuhan dan sesama. Saya pun masuk seminari dan menjalani 9 tahun pembinaan. Tidak selalu mudah, tetapi setiap kali lelah dan ragu datang, saya selalu kembali mengingat cinta mula-mula itu, mengingat kembali ya yang pernah saya ucapkan kepada Tuhan. Dari sanalah saya menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Hingga akhirnya, pada 6 Agustus 2026, saya ditahbiskan menjadi imam di gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Semoga cinta mula-mula itu tetap menyala, sehingga saya senantiasa setia pada yang telah saya ucapkan kepada Tuhan, dan semoga cinta yang berkorban terus menjadi kekuatan dalam setiap pelayanan. Itu akan dilakukan kamu bahagia. Maka kalau kita mau menjalankan Tuhan dengan cara, asalnya bisa menjadi romo, menjadi suster, dan dengan menjadi romo atau menjadi suster, itu kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dan gerejanya. Dan cinta itu pasti butuh pengorbanan, dan cinta yang berkorban itu makin disini makin bagus. Maka kalau Tuhan menjadi kita dan berani berkorban menjawab perempuan sebagai imam, sebagai biarawati. Dan kalau kamu berani perjalanan kemana saja, ingat kasihmu menurut Tuhan itu akan membuat kamu semangat dan di sini satu Tuhan akan memberikan sesuatu yang selalu semoga semakin banyak umat diperhatikan kapal dalam semua ini yang berani menjawab Tuhan memberkati kita.
Setelah melihat tayangan tadi, sekarang kami mengundang Romo Kepala Paroki Meruya, Romo Agustinus Ari Tawar Tokar, dan Romo Mikael Parianto Derian Rojo untuk memberikan sambutan. Para romo, para suster, bapak ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan juga anak-anak, semuanya selamat siang. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang sungguh luar biasa. Salah seorang putra Paroki Meruya telah ditabiskan menjadi imam 6 Agustus yang lalu, yang pada siang hari ini telah hadir bersama kita dalam misa perdana yang juga dihadiri oleh imam-imam baru yang ditabiskan pada hari dan tempat yang sama. Yang kedua, saya selaku wakil umat mengucapkan provisia kepada Romo Mikael Parian yang telah menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam ketiga di Paroki Meruya. Imam pertama sejauh bisikan saya terima itu dari wilayah Santo Crisantus, dan sejak itu sudah lama belum juga hadir imam kedua. Tetapi 21 tahun yang lalu telah lahir imam kedua dari Paroki Meruya, yakni Romo Adrian Adirjo sebagai seorang imam dari Ordo. Lama sejak itu, ya sejak 21 tahun lalu, baru tahun ini hadir imam yang ketiga dari Paroki Meruya. Ya, kami ulang lagi profesi kepada Romo Parian yang telah menjadi imam ketiga dari paroki ini. Kita tidak tahu akan berapa lama lagi hadir seorang imam baru dari Paroki Meruya dan umat bisa menyaksikan misa perdana di paroki ini. Ya, kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu apakah masih akan ada anak-anak muda yang mau menjawab panggilan Tuhan termasuk menjadi imam dari Paroki Meruya ini. Kita tunggu waktunya. Yang ketiga, saya mengucapkan provisia sekaligus terima kasih kepada keluarga imam baru, keluarga dari Romo Mikael Parian, Ibu Butilina, seorang keluarga dari lingkungan Santo Stefanus V. Provisia sekali terima kasih karena ini adalah putra satu-satunya, benar ya? Putra satu-satunya yang ingin menjadi imam dan diizinkan. Ini luar biasa, ya. Putra satu-satunya yang bisa diandalkan oleh keluarga mau menjadi imam dan diizinkan. Saya ini luar biasa. Ada banyak keluarga yang punya anak laki-laki 4-5, tapi tidak ada satupun yang diizinkan jadi imam. Mau jadi imam malah jangan, ada usah, biar orang saja, biar anak jalan saja. Tapi ini diizinkan. Ini sebuah ungkapan kemurahan hati sebuah keluarga. Saya tidak tahu apakah
putrinya juga akan menjadi seorang tidak tahu ini rahasia bukan artinya ya kita doakan saja. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk siapapun yang telah ambil bagian dalam persiapan dan perayaan misa perdana Romo IKL Panian. Ya, para petugas liturgi dan juga panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, saya ucapkan banyak terima kasih. Terlebih kehadiran umat semuanya yang meluangkan waktu untuk menghadiri misa siang jam 11 tadi hingga sekarang. Ya, kehadiran Anda semua adalah suatu ungkapan ikut bergembira atas putra paroki Meruya yang telah menjawab panggilan Tuhan dan menjawabnya dengan sukacita. Ya, Romo Panian ini bisa perdana Pendanya di sini, benar. Misa perdana yang ketiga, tapi yang memimpin sendiri baru ini yang kedua. Ya. Jadi ini baru yang kedua misa perdana yang dipersembahkannya. Jadi kalau tadi lupa doa atas persembahan, tapi maklumi ya kan masih baru ya, baru kedua kalinya. Saya berdoa ke imam baru lebih apa ya, kesalahannya itu lebih dari tadi ya. Aku konsentrasi, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, yang saya pegang piala ya, itu karena groginya, tapi Tuhan sudah ampuni. Jadi soal grogi-grogian di misa perdana, pengalamannya bisa macam-macam. Romo Panian tadi agak lupa ya, untuk doa atas persembahan, tapi tidak apa-apa ya, dimaklumi karena ini memang pengalaman berat. Oke, sekian dulu, terima kasih. Romo Suster, Bapak Ibu Saudara saya terkasih, saya berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam perayaan ini, dari EKC sampai nanti acara selanjutnya. Saya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak, seksi panggilan, seksi liturgi. Terima kasih telah mau repot-repot untuk bisa perdana siang hari ini. Maaf kalau tadi kata Romo Pak ada salah-salah, namanya bapak baru. Yang baru jadi bapak itu biasanya belum bisa jadi pokok kan, pelan-pelan, lama-lama. Tapi bedanya kalau bapak baru dia salah, nanti semua itu kan bisa bersalah ya. Karena laki-laki selalu salah. Tapi kalau kamu biasanya di awal. Ya, saya mau berterima kasih kepada Pak Jum'at juga dari kami Bina. Terima kasih mau repot-repot hadir, padahal nggak dibayar. Jadi mau repot-repot datang. Mereka baru merayakan tahun kemarin, berapa? 10 tahun. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang datang pada hari ini, dan kami mohon doanya perjalanan kami selanjutnya. Malam ini juga kami akan berangkat ke tujuan selanjutnya yang bisa perdana yaitu di Ngawi, karena ketiga kami baru masuk. Kalau yang kata rumah 3 sebelum umur ini masih 3, cepat sekali. Ya semoga kita nyusul seperti Ngawi. Ya, tahun depan ada lagi, tahun depan semakin sering banyak bisa perdana kalau kemudian. Dan yang terakhir, saya ingin memberikan hadiah kepada seorang wanita yang senantiasa
mendoakan saya selama ini. Dan tadi kalau kata orang lain, rela memberikan putranya yang tunggal. Saya ingin menyerahkan sebuah hadiah kepada mama saya. Pada mama saya ini adalah sebuah kain biasa, kain putih biasa, namanya manterju. Tapi ini adalah kain yang dipakai untuk waktu tabisan kemarin, untuk menyeka tangan saya yang baru saja diurapi oleh Bapak di tangan yang telah diurapi oleh minyak suci, dilap oleh kain. Dan kain ini menjadi hadiah untuk mama dari Romo baru. Itu tradisi. Kenapa? Karena ini seperti tiket menuju surga. Dan nanti suatu saat nanti amin di depan pintu surga Santo Petrus ditanya kamu siapa? Hasilnya. Jadi saya adalah putra saya ibu seorang imam. Karena kita bisa ini adalah buktinya. Maka saya menyerahkan hadiah ini kepada ibu yang senantiasa mendoakan dan menyertai saya dalam perjalanan panggilan, dan khususnya berani menyerahkan putranya untuk demi kebaikan Indonesia. Semoga semakin banyak tiket menuju surga dari kita kami. Kalau mama-mama di sini berani menyerahkan putranya. Sekian dari saya. Mari kita mohon berkat. Kali ini kita mohon berkat bukan hanya dari satu, dari satu pengumuman dari kalian. Karena dulu meskipun sudah lapar. Sebelum berkat penutup, kami undang Romo Ari Pawarto Okar untuk memberikan kenang-kenangan kepada Romo Varian dan Romo Adrian. Sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari para imam baru yang sudah dikasih. Tuhan bersamamu. Sudah selesai, marilah kita pergi dalam nama Tuhan. Selamat siang. Bagi umat yang ingin berfoto dapat dilakukan saat pesta bersama di hanggar. Disediakan pula kupon makan untuk umat di depan hanggar sebelah kanan. Untuk foto dalam gereja, kami panggilkan yang pertama seluruh romo agar dapat berfoto terlebih dahulu.
Yang kedua, untuk petugas visa agar dapat bergabung berfoto bersama dengan romo. Istina, Lektor, Rodiator, Tur, silakan.
Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Terakhir video ya, video guys, video 1, 2, 3 video. Ini kelihatan nggak? Susah. Keluarga inti dulu, keluarga inti. Tony. Siapa lagi? Boleh sebagian di sebelah sini. Boleh sebagian sebelah sini. Mohon ya, mau foto Mohon maaf. Ciuli geser. Ah, ya, oke, sip. Mau coba tidak Oke, yang di belakang, tante boleh, tante naik.